Iran melancarkan serangkaian serangan rudal dan drone yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Israel pada tengah malam. Pukul 1.30 dini hari waktu setempat, sirene peringatan meraung di seluruh Israel, dari Yerusalem hingga Tel Aviv, serta di beberapa permukiman di tepi barat yang diduduki. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel tampak kewalahan menghadapi gelombang proyektil yang datang bertubi-tubi. Saksi mata melaporkan melihat kilatan cahaya terang di langit saat intersepsi terjadi. Disusul oleh suara ledakan keras yang mengguncang bangunan di kota Tel Aviv hingga porak-poranda. Beberapa rudal balistik dilaporkan berhasil menembus pertahanan Israel, menyebabkan kerusakan berat di beberapa lokasi, termasuk pangkalan militer di wilayah selatan dan sebuah fasilitas infrastruktur penting dekat Dimona. Mengenai jumlah korban jiwa, diprediksi lebih banyak dari sebelumnya. Namun, para medis Israel menyatakan telah merawat puluhan orang yang mengalami luka-luka akibat pecahan kaca dan puing-puing bangunan. Korps Garda Revolusi Islam IRGC Iran dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah mengklaim bertanggung jawab penuh atas serangan tersebut. Mereka menyatakan bahwa operasi ini adalah respons tegas dan proporsional terhadap pelanggaran berulang Israel terhadap kedaulatan Iran. Jika tidak mau diserang, jangan menyerang. Kami telah memperingatkan rezim Zionis bahwa setiap agresi lebih lanjut akan dibalas dengan kekuatan penuh, kata juru bicara IRGC. Brigadir Jenderal Abol Fazl Shekarki. Serangan malam ini adalah pelajaran bagi mereka yang berani mengancam keamanan Republik Islam. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan rapat darurat dengan Kabinet Ahli Neraka. Country's air defense system intercepting many, but not all. Iranian drones filling the sky in Tel Aviv seen halted mid-air.
but some still making it through, smashing into buildings. In these dramatic videos circulating online showing the moment one plummeted into a building. Dalam pidato singkatnya, Netanyahu bersumpah akan membalas serangan Iran dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iran telah melakukan kesalahan besar, kata Netanyahu. Kami akan membela negara kami dan warga kami dengan segala cara yang diperlukan. Setiap serangan terhadap Israel akan dibalas setimpal. Masyarakat internasional menyerukan deeskalasi segera. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi tersebut dan mendesak semua pihak untuk menahan diri. Namun, dengan retorika yang semakin memanas dari kedua belah pihak, kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas semakin meningkat. דודי, מה יהיה? יומיים ברצף? All right, so we're going to go inside the building now. They have told us that we need to be very careful because obviously there might still be unexploded parts of bombs in here or something like that. What we see here is the actual studio where an Iranian state TV anchor was sitting and reading the news. היו לי זירות בראשון, עד שההוא מגיע, עד שזה אני שולח, כבר כשמגיע הצלם, מיקי, מגיע... לא, תסתכל מה אני מראה לך, כן, יונתן לידי. כנס. אני נכנס. The country's air defense system intercepting many, but not all. Iranian drones filling the sky in Tel Aviv seen halted mid-air, but some still making it through, smashing into buildings. In these dramatic videos circulating online showing the moment one plummeted into a building. Bertemu dengan nenek. Kakak baik-baik saja? Keringat kakak bercucuran, kata Ana yang membuatku terkejut. Tidak apa-apa, Ana. Kita harus memeriksa dengan cepat ada apa di sana, kataku dengan penuh keberanian. Ternyata dugaanku benar, yang terikat di kayu besar ini adalah tubuh manusia. Mereka semua adalah orang-orang yang aku lihat di rumah Naila, kataku dengan terkejut. Ketika aku menyadari wajah mereka tidak asing, itu berarti nenek Lina juga ada di sini, Kak. Kita harus segera mencarinya, kata Ana sambil mondar-mandir memeriksa wajah mereka satu persatu. Aku memejamkan mataku mencoba menggunakan kekuatanku untuk mengetahui keberadaan nenekku.
Aku tidak mungkin berlama-lama di sini, kataku. Ternyata setiap orang yang terikat mempunyai warna kain yang di sampingnya. Ada yang kuning, merah, hijau, dan biru. Itu dia Ana. Kita harus memeriksa orang yang mempunyai warna kain biru, supaya kita bisa cepat pergi dari sini, kataku memberi perintah. Nenek, teriakku ketika berhasil melihat wajahnya. Kak, kita lepaskan ikatannya dulu, kata Ana sambil menarik tali yang melilit di tubuh nenekku. Aku ikut membantu. Suara mama dan papa. Setelah ikatannya lepas, kain yang berada di samping nenek jatuh. Aku dan Ana hanya saling memandang. Perlahan nenekku membuka mata. Kalian kenapa bisa ada di sini? Tanya nenek yang terkejut ketika melihatku dan Ana. Untuk menyelamatkan nenek, kataku. Uni, kau tidak boleh berada di sini. Kita harus segera pergi, kata nenek sambil menarik tanganku dan Ana meninggalkan tempat tersebut. Tetapi suara yang memanggilku namaku terdengar, persis seperti suara mama dan papaku. Pakaian putih dan pakaian hitam. Lepaskan aku, kataku. Tetapi kuntilanak tetap menahanku dengan kuat. Tidak akan. Jika aku menjadikanmu budakku, aku akan menjadi hantu yang paling kuat di sini. Bahkan mengalahkan genderuwo. Haha, kata kuntilanak dengan sangat menakutkan. Aku mulai sadar, seharusnya aku mendengar perkataan nenekku dan Ana. Aku tidak akan bertemu dengan kuntilanak ini. Aku menyesal hingga menangis. Tidak tahu harus berbuat apa. Aku merenung. Lepaskan cucuku, teriak nenekku. Kau tidak berhak mengambilnya. Aku menjadi lega ketika melihat Ana dan nenekku. Nek, tolong aku. Aku tidak mau menjadi budak kuntilanak ini, perintahku kepada nenekku. Tenang kak, kata Ana dengan lantang. Kami tidak akan biarkan itu terjadi. Masih kecil tetapi Ana sudah berpemberani, aku menjadi malu dengannya. Kalian jangan mengganggu diriku. Aku akan tetap menjadikan anak ini sebagai budakku agar aku bisa menjadi yang terkuat di sini. Jangan harap kau bisa mengambil cucuku. Selama aku masih ada, itu tidak akan terjadi, teriak nenekku dengan lantang. Dan suaranya menggema di hutan ini. Aku mulai bingung kenapa nenek memanggil anaknya untuk membantuku. Perasaanku, ibuku tidak mempunyai saudara. Aku datang, Bu. Seorang kuntilanak cantik muncul di samping nenekku. Kau pikir dia bisa mengalahkanku? Dia tidak akan bisa, kata kuntilanak ini dengan merendahkan. Dua kuntilanak beradu kekuatan, satu menggunakan pakaian putih dan yang menang mengungkapku dengan pakaian hitamnya. Kisah kuntilanak putih dan kuntilanak. Kuntilanak putih mengeluarkan cahaya putih dan mengarahkan pada kuntilanak hitam. Namun, kuntilanak hitam dengan mudah menangkisnya. Hanya seperti itu kemampuanmu. Tidak ada apa-apanya, kata kuntilanak hitam sambil tertawa. Uni, bantu tentumu. Dia butuh kekuatanmu untuk menyelamatkanmu, teriak nenek padaku. Tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Tutup matamu dan hirup udara sebanyak-banyaknya yang ada di sekitarmu, sahut kuntilanak putih. Aku mencoba menutup mata dan menjalankan saran dari tante kuntilanak. Aneh, sebuah bayangan di masa lalu datang dan terlihat di kepalaku. Aku melihat dua orang sangat mirip, yaitu wajah mamaku. Mereka berdua tersenyum dengan lebar. Tiba-tiba suara tersebut mengganggu penglihatanku. Aku tidak bisa melihat jauh lagi. Aku kemudian membuka mata. Kau tidak apa-apa, tanya nenek. Di mana kuntilanak itu? Tanyaku karena yang aku lihat hanya nenek dan Ana. Kita tidak perlu membicarakannya. Ayo kita keluar dari sini sekarang sebelum ada yang datang lagi, kata nenek sambil membantuku membangun. Kami akhirnya keluar dari hutan. Perasaanku menjadi lega.
Tetapi di saat berjalan, aku mendengar teriakan yang menggema dari hutan. Suara yang menyuruhku untuk bangun tadi. Rahasia nenek. Nek, kau tidak dengar teriakan orang yang nenek panggil anak tadi? Tanyaku yang menoleh ke arah nenekku. Tetapi nenekku terlihat menangis. Dia mengusap air matanya ketika melihatku. Nenek menangis. Kenapa? Tanyaku yang merasa curiga jika nenekku menyembunyikan sesuatu. Kita sebaiknya bicara di rumah, kata nenekku mempercepat langkah kakinya. Apa yang terjadi, Ana? Tanyaku pada Ana yang setia mengikut di belakang nenek. Uni, berhenti bertanya, kata nenekku dengan suara yang keras. Ini pertama kalinya membentak. Aku menunduk mendengar perkataan nenekku barusan. Aku memegang tanganku, sepertinya dia mengerti bagaimana perasaanku kali ini. Akhirnya setelah berjalan cukup lama, kami akhirnya sampai di rumah nenekku. Ana, kau harus pulang. Ibumu pasti mencarimu, kata nenek kemudian menarikku masuk ke rumah dengan paksa. Aku pulang, Kak. Aku akan datang lagi, teriak Ana dari luar. Nenek kenapa bersikap kasar padaku? Tanyaku ketika sudah masuk ke rumah. Hanya helaan napas yang terdengar dari nenekku. Aku semakin curiga kejadian tadi membuat nenekku berubah, tetapi aku tidak tahu apa jalan ceritanya. Nenekku masuk ke kamarnya. Aku hanya berdiri di luar sambil menangis. Ini pertama kalinya aku diabaikan oleh nenek. Pintu nenek terbuka. Aku dengan terkejut hanya melihat ke arah nenekku yang wajahnya sudah basah. Uni, nenek mau memberitahumu sesuatu, kata nenek tiba-tiba yang membuatku penasaran.